warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Tito. Yeay. Sekarang nih kita mau ngapain sih? Mau bahas apa sih? Mau tahu? Mau tahu banget atau mau tahu aja nih? Mau tahu kan? Nah, kali ini gue tuh mau bahas nih. Apa? Tahu apa ini? Ya, kemasan plastik. Duh, ini nih yang bikin kita tuh jadi kayak sebenarnya boleh nggak sih kemasan plastik? Aduh, di mana-mana ada plastik. Pokoknya jadi pusing deh di rumah bertumpuk sama plastik, apalagi emak lo kalau ngumpulin semua bekas makanan, es krim dan lain-lain buat bekal lo ke kolam renangnya gitu. Iya. Pasti pernah kan nih bawainnya. Nah, untuk itu kali ini gue pengen banget nih ngobrol-ngobrol bareng ada dua tamu spesial hari ini. Siapa sih kira-kira? Nah, gue kenalin ya. Yang pertama nih ada Bang Didi. Yeay. Sehat ya Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Jadi Bang Didi ini dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Itu dia. Keren banget kan tamu kita. Dan yang kedua, lihat dong paling cantik di sini ujung-ujung. Yes, siapa namanya nih? Kenalan dong. Baleksi. Halo, Apa kabar Baleksi? kabar baik, sehat. Cantik banget kan suaranya, lembut banget kan. Nah, jadi nih, tadi kan gue pengen ngebahas hari ini masalah kemasan plastik nih, ya kan. Nah, karena yang gue tahu nih, kita tuh udah punya undang-undang perlindungan konsumen ternyata ya. Betul. Dan itu ada di tahun yang keluarnya di tahun 1999. Betul. Ya Allah, itu masih SD banget. Udah keluar itu undang-undang. Ya kan udah lama banget tuh kan. Dan ternyata di situ ada hak menerima kebenaran atas segala informasi. Betul. Nah, berarti kan kita berhak ya buat tahu apa yang kita beli. Bener gak sih Bang? Betul. Karena kita konsumen, ya nggak? Betul. Nah, kita juga sebagai produsen gimana Mbak? Kadang kalau sebagai produsen itu ngitungnya dari sisi kos ya Mbak Tisa ya. Jadi kayak peraturan-peraturan gitu mungkin jadi masih awam dan mungkin kalaupun denger-denger dikit karena belum tahu, belum pernah make sure, lebih ke abaikan karena lebih utama yang kos gitu sih kalau dari sisi aku ya. Sisi produsen ya, jadi dari kos. Jadi itu semua tergantung dari kos. Nah, berarti di sini kita menitik beratkan kemana set ya ke Bang Didi. Iya. Wah, ini tanggung jawabnya besar nih Bang ya. Besar. Ternyata produsen sendiri aja juga belum tersosialisasi dengan baik. Ternyata ya, padahal tadi dari tahun 1999, sekarang 2023. Jauh banget. Nah, hari ini kita juga mau tahu juga nih Bang ya informasi tentang peraturan undang-undang perlindungan konsumen ini. Sebenarnya tuh secara garis besar tuh gimana sih Bang? Mbak Tisa, Mbak Lexi, thank you. Saya udah kasih kesempatan pada pagi hari ini ya. Sebenarnya saya senang sekali bisa diundang di acara podcast ini. Salah satunya adalah di dalam, kebetulan saya bawa kitab suci nih, Mbak Lexi, Mbak Tisa. Karena memang kalau bisa ngomong nggak jauh-jauh dari ini gitu kan. Iya benar. Salah satu kami dalam pasal 1 itu adalah dimaksud dengan undang-undang perlindungan konsumen adalah segala upaya menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Nah, jadi kami bertugas di perlindungan konsumen ini adalah memberikan keamanan, keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Ini dalam undang-undang perlindungan konsumen. Tapi menarik juga tadi kenapa si Mbak Lexi sebagai produsen dan Mbak Tisa sebagai konsumen juga mempertanyakan kenapa dari tahun 1999 sampai 2023 kok gaungnya hanya sedikit gitu ya, kurang-kurang banyak gitu. Makanya kemudian dalam undang-undang ini juga dijelaskan bahwa kami bertugas untuk menyosialisasikan hak-hak terhadap konsumen gitu, karena dianggap selama ini konsumen itu juga orang yang rentan terhadap hak-hak mereka yang kemudian juga berkaitan dengan budaya. Dalam penelitian disertasi saya itu ternyata di daerah-daerah di Indonesia itu seperti di Jawa itu ada budaya nerimo. Jadi begitu kalau misalnya ada yang dirugikan hak konsumen, mereka ya sudahlah pasrah saja gitu kan. Di Bali ada budaya-budaya juga sama seperti itu, di Balikpapan. Kemudian ini yang menjadikan concern kami bahwa sebenarnya konsumen punya hak untuk membela hak mereka manakala mereka dirugikan. Dan itu karena undang-undang ini bersifat
payung gitu ya, Umbrella Act. Ini juga ada sanksinya nanti yang kemungkinan bisa kita bahas juga, ada sanksi administrasi dan sanksi pidana gitu ketika pelaku usaha tidak eh, melaksanakan apa yang sudah diatur dalam undang-undang tersebut gitu. Cuman kami juga mengerti bahwa stabilitas ekonomi itu kan penting juga ya, Mbak Tisa, Mbak Lexi ya. Jadi kita juga menganggap bahwa dalam undang-undang ini juga bukan hanya konsumen dilindungi, tapi adalah pelaku usaha. Pelaku usaha juga berhak mendapatkan perlindungan dari ekses negatif konsumen. Makanya kami juga mengharap pelaku usaha ini selain satu sisi memberikan hak-hak terhadap konsumen, ini bisa menjadi daya ungkit mereka, leverage mereka bahwa perusahaan ini telah melakukan upaya perlindungan konsumen gitu. Jadi menjadikan daya marketing juga gitu. Sebenarnya berarti selama ini pemerintah sudah bagus ya Bang ya? Betul. Bagus banget tuh, ya kan? Betul. Berarti tinggal sosialisasinya. Betul. Ya, yang dimasifkan. Nah, berarti ada dong, berarti sekarang kan udah zaman milenial nih, Ya. Gen Z, ya kan? Ada dong berarti medsosnya. Ada. Oh, ada. Ada. Nanti boleh dong nanti dikat ya. ya boleh, nanti akan masuk ya nanti. Nanti di bawah Di bawah ini ada ya, di bawah ini ada nanti. Karena itu penting banget ya Bang ya. Betul, betul. Mungkin waktu itu kita sadari ya, waktu itu kan kita peralihan media sosial tuh ya jauh banget tuh. Dan sekarang mungkin sudah waktunya untuk kita mencari kebebasan informasi sebanyak-banyak ya. Betul, 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 betul. Setuju dong. Setuju banget. Terus juga nih, gue juga denger ya, lihat-lihat nih dari berita-berita, ternyata di beberapa negara penggunaan plastik, terutama yang berbahan polikarbonat itu sudah ada pembatasannya. Gue juga baru tahu, oh iya ya. Apa selama ini gue yang nggak mau tahu ya? Sibuk ya kan, so sibuk ya kan. Sementara di Indonesia ternyata masih belum ada aturan yang membatasi atau mengingatkan nih untuk penggunanya. Apakah emang nggak ada atau ada? Atau gue nggak tahu gitu ya kan? Coba kita tanya lagi sama Bang Didi. Iya, jadi kita balik lagi deh ke rohnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu, bahwa di pasal 4 di huruf C ya, menyatakan hak konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan garis miring atau jasa. Jadi konsumen ini berhak atas informasi. Kalau misalnya botol ini gitu ya, botol ini ternyata dia harusnya ada informasi yang tertera, tidak boleh digunakan berulang kali. Kemudian ya kan, ada kodenya dijelaskan. Nah, kode-kode ini sebenarnya kurang jelas buat saya dari perlindungan konsumen. Itu kode-kode ini kurang dipahami oleh masyarakat awam gitu kan. Masyarakat awam itu kurang memahami kode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya lah gitu. Informasi yang jelas dalam pasal 4 huruf C itu menyatakan misalnya jelas, botol ini bukan botol untuk digunakan dalam isi ulang atau apapun gitu kan, dan tidak boleh karena dapat mengakibatkan ini. Kalau misalnya kita tadi betul mengacu kepada salah satu produk yang itu jelas tuh, produk ini dapat menyebabkan kanker, gangguan ini gitu. Jadi ada informasi yang jelas itu. Nah, selama ini memang ada informasi yang belum jelas dalam kemasan air minum tersebut gitu ya. Berarti kayak obat ya Bang ya. Kan kalau obat tuh ada ditulis tuh bahannya dari mana. Betul. Terus indikasinya apa untuk obat ini dan komplikasi yang disebabkan oleh obat ini apa. Betul. Dan hati-hati untuk misalkan untuk siapa gitu kan. Betul. Bahannya. Kayaknya harus kayak gitu semua ya Bang ya. Betul. Jadi kalau kita obat konsumsi itu jelas, misalnya obat pereda batuk atau flu dapat menyebabkan hipertensi, gangguan ginjal, kemudian yang ringan dapat menyebabkan kantuk, gitu jelas tuh. Itu informasinya jelas. Jadi ketika konsumen minum obat itu dia punya pilihan dia. Oh, ternyata obat ini bikin kantuk nih. Dia mau istirahat, either dia mau kerja, dia bisa prefer nih. Kalau dia mau istirahat boleh minum itu. Tapi kalau dia mau kerja dia harus milih obat batuk lain yang tidak menyebabkan kantuk gitu. Itu informasi yang jelas. Berarti itu kan informasi gamblang ya Bang. Betul, jadi betul. Juga sebagai konsumen enak banget tuh mau beli. Oh, jadi kita tinggal milih dong, ya kan? Betul. Itu, oh, ya cuman ya ngantuk doang, habis itu tidur juga nggak apa-apa. Ya. Misalkan kita, oh gulanya tinggi, emang gue lagi kurang gula nih. Misalkan kayak gitu ya, lebih kayak gitu ya, lebih enak. Jadi informasi gamblang gitu ya. Nah, kalau dari Mbak Lexi sendiri nih, bagaimana tanggapannya sebagai pengusaha makanan bidang kuliner terutama yang sudah kita ketahui bahwa kita tuh nggak bisa terlepas dari plastik nih, masih susah gitu kan. Tadi kan
karena cost-nya ya tinggi. Terus gimana tanggapannya kalau udah tahu nih, wah ternyata kita lebih baik secara gamblang nih gitu kan, pertimbangannya apa ya? Oke, makasih Mbak Tisa. Kalau dari Bang Didi tadi ya, ngomong kayak kode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jujur aja aku baik itu sebagai konsumen maupun produsen, bahkan mungkin baru tahu sekarang. Bener ya, bener loh. Mungkin cuman menyadari ya ada di balik entah kemasan, itu ada logo tertentu, tapi memang nggak tahu tuh Bang, deskripsinya tuh apa, terus efeknya apa ketika kita menggunakannya gitu ya. Terus aku juga baru tahu, oh ternyata nggak boleh dipakai berkali-kali gitu ya. Sedangkan di bisnis yang aku jalankan itu kemasannya ya kalau boleh jujur ya, memang paling murah ya pakai plastik gitu, ya kan. Terus kalau karena bisnisnya tuh juga bukan yang skala besar atau pabrikasi, plastiknya kan juga nggak produksi sendiri. Nah, sedangkan yang memproduksi plastik tersebut tuh banyak dan gampang aku dapatkan di mana-mana gitu ya. Benar-benar. Jadi kalau aku dari segi produsen pasti ya tinggal cari yang paling murah. Benar. Gitu, paling murah, terus paling karena konsumenku juga pertama memang rasa namanya makanan, tapi selain rasa dia juga ada pertimbangan khusus yaitu harga juga, ya kan? Nah, untuk bisa bersaing dari situ ya pastinya saya cari bahan-bahan baku dan bahan pendukung termasuk kemasannya juga yang menyangkut ke cost-nya gitu atau biayanya gitu sih. Jadi tadi juga mulai penjelasannya walaupun sebentar ya, tapi paling enggak jadi ada awareness sedikit dan bener juga ya. Bener juga ya. Karena kalau di makanan kan suka ada ya Mbak Tisa ya, walaupun ibaratnya UMKM sekarang dia sudah mulai komposisinya ini itu sudah mulai ada kan yang kayak gitu. Oh ini karena masyarakat sekarang juga udah mulai pintar ya, kayak dia lebih memilih, ada juga yang lebih memilih makanan sehat. Jadi misalnya saya pakai yang gluten free untuk apanya. Nah itu kan bisa apa ya? Menimbulkan prioritas dari masyarakat untuk jadi lebih mindful atau bijak. Nah, kalau memang ada aturan yang jelas yang memang bisa kami sebagai produsen teruskan ke konsumen tentang kemasan terutama, kayaknya itu juga lebih bagus ya, masyarakat kita kayak bisa menerima juga deh gitu. Bener Dari sisi banget aku. tuh, setuju banget tuh sebagai Mbak Lexi ya, dia kan sebagai produsen juga sebagai konsumen ya, secara langsung. Apalagi biasa ya kan, kita tuh terlalu terlena sama BPA free juga. Sedangkan di BPA free ini juga kadang nggak ada kodenya, kadang ada kodenya, kita juga bingung ya, ini kodenya apa. Jadi kita harus juga dapat pencerahan. Nah, kalau misalkan benar kata Mbak Lexi, kalau dari adakah aturan dari untuk produsen ya untuk mendukung sehingga kita sebagai konsumen pun jadi merasa terlindungi, kan jadi kayak badan perlindungan konsumen. Iya. Apakah sebenarnya sudah ada atau belum sih Pak? Jadi kalau secara garis besarnya ya Mbak Tisa, bahwa dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu jelas tuh regulasinya, informasi yang jelas dari pasal 4 huruf C. Artinya produsen itu harus memberikan informasi yang jelas terhadap produk mereka. Cuma menarik sekali, kemudian nanti BPOM juga membuat regulasi juga nih, sedang langkah-langkah proses gitu ya, bahwa ada pencantuman dalam minuman ini ya, botol dalam botolnya itu harus dicantumkan segala macam informasi di situ. Gitu. Ya, jadi negara itu hadir dalam bentuk satu undang-undang perlindungan konsumen, satu lagi nanti ada peraturan BPOM itu untuk melindungi masyarakat di Indonesia ini gitu. Jadi bentuk sebagai negara hadir memberikan perlindungan, karena kita tahu kalau misalnya ada botol minuman atau tempat makan yang kemudian disinyalir bisa membahayakan kesehatan kita, itu negara juga memberikan proteksi di awalnya gitu. Itu jadi nanti ada yang sekarang sudah jalan undang perlindungan konsumen, sedang proses ini BPOM itu. Aduh, semoga cepet ya. Soalnya kan kita juga sebagai konsumen juga pengennya terlindungi, apalagi kalau misalkan ternyata sekarang tuh banyak isu ya kan yang bikin kita tuh khawatir juga Bang, gitu kan, BPA free, ternyata BPA gitu kan. Iya, betul. Pokoknya di mana lo, ya kan lo, ngaco-ngaco aja suka nulis-nulis nih. Tulisannya BPA free, tapi kodenya apa ya kan? Nah, ternyata ada kode-kode yang kita harus cek lagi. Berarti kan nggak jelas ya Bang ya? Betul. Nah, ini harus pintar nih kayak ini nih, ada
kodenya berapa nih? 5 tuh, 5 apa coba? Ya kan? Kalau tanggal lahir gue nggak tahu. Iya. Aduh, iya Dan betul. ternyata kalau BPA juga kan, itu Mm-mm. kan kalau dia lepas nih dari kemasan Betul. plastik itu membahayakan. Jadi bisa kayak misalkan nih di air minum nih ya, dia lepas nih, terus berarti kan air minum berarti mengandung BPA dong. Betul. Ya kan? Terus kita minum, ya Allah kebangetan basi gitu kan. Ya kita sebagai konsumen juga harus dilindungi maunya. Betul. Gitu kan. Makanya kan juga kan selama ini yang gue tahu ya, minum-minuman kemasan tuh jangan taruh di bawah sinar matahari. Itu sudah ada kan Betul. himbauannya di kardusnya. Kardus. Kalau lu beli kardus ya kan, kalau nggak beli kardus jangan kita tahu ketika kita minum, ya nggak? Benar. Kok rasanya aneh gitu. Itu pun kalau misalnya rasanya aneh yang kita tahu karena kita biasa meminumnya, ya. Kalau enggak masuk dari itu racun-racun kelar dari hidup lo, ya kan? Nah, itulah yang kita nggak tahu. Aduh. Nah, dari sekian banyak ini nih, kira-kira dari Abang nih sebagai bagian perlindungan konsumen ya, bagaimana sih solusinya untuk masyarakat nih sebagai konsumen dan juga produsen tentunya supaya win-win solution ya? Betul. Makasih nih Mbak Tisa sama Mbak Lexi. Jadi sebagai konsumen yang pertama adalah harus aware, membaca informasi sebanyak mungkin, sedetail mungkin gitu kan. Karena jangan sampai kita kan di masyarakat ini kadang ada budaya instan ya, pengen cepet. Kalau tadi misalnya kita ini kebetulan nurse juga nih, kesehatan. Jadi masyarakat itu kadang gini, ada budaya yang orang instan pengen cepet. Misalnya dia lagi sakit flu, anjurannya adalah 3 kali 1 ya. Jadi 1 kali pagi, kemudian siang dan sore gitu kan, obat flu itu. Tapi karena dia pengen cepet sembuh, dia minum sekali 2 gitu. Klok, atau sekali 3 dah biar cepet ya gitu kan. Bisa overdosis gitu kan. Nah, itu kemudian konsumen itu pengen cepet instan gitu. Dia tidak mau membaca gitu. Padahal kuncinya adalah dia membaca petunjuk, terus kemudian juga dia membaca informasi yang ada. Nah, satu sisi kalau sudah ada informasinya yang jelas dari pelaku usaha atau produsen, itu konsumen wajib membaca itu. Tapi kalau misalnya belum ada informasi yang jelas dari produsen, maka produsen wajib memberikan informasi itu gitu. Jadi satu sisi agar win-win solution, si produsen membuat informasi yang jelas, pelabelan yang jelas, yang mudah dimengerti, bukan kode-kode. Kemudian konsumennya juga ketika sudah diberikan informasi jelas wajib membaca dan mentaati. Kalau kita yang sekarang kode yang mudah dipahami itu apa sih? Kalau orang itu biasanya lampu ya kan, lampu merah, kuning, hijau, orang udah paham itu. Merah berhenti, kuning hati-hati, hijau jalan, ya kan? Nah, itu kode yang mudah dipahami gitu. Tapi kalau misalnya kode tadi 1 sampai angka 7 orang meminum, apa ini? Jadi gue pikir pabrik ya loh tadinya. Oh ini pabrik yang 1 kali gitu. ya. Jadi agar win-win solution gitu. Pelaku usahanya melaksanakan kewajibannya, yaitu memberikan informasi yang jelas, mudah dimengerti. Konsumennya juga melaksanakan kewajibannya, membaca dan mentaati apa yang ada di informasi tersebut. Mungkin gitu sih kali ya, Mbak. Makasih banget nih Bang Didi. Nah, sekarang nih kita balik lagi ke Mbak Lexi nih. Setelah mendengarkan Bang Didi sebagai pelaku usaha nih, kira-kira apa sih yang pengen ditawarkan lagi nih sebagai produsen, terutama bidang kuliner ya? Ya. Oke, makasih Mbak Tisa. Jadi kalau misalnya dari alat makan dulu ya contohnya ya. Tadinya tuh saya memang pakai yang plastik sekali pakai, terus sekarang udah pakai yang kayaknya kalau nggak kayu bambu deh ya. Saya juga kurang tahu ya, tapi itu intinya seperti itu ya bentuknya. Tapi waktu itu dasar saya mengganti itu karena estetik. Bukan karena fungsi atau bukan karena saya tahu kalau plastik itu berbahaya gitu loh. Jadi saya nggak tahu. Dan jujur aja bukan zaman dulu, maksudnya pada saat awal memulai usaha, pas alat makan yang saya anggap estetik itu ada, memang harganya jauh lebih mahal tuh Bang daripada plastik ya. Cuma sekarang karena mungkin udah diproduksi juga lebih banyak, harganya yang kurang lebih sama gitu ya dengan yang plastik gitu. Even saya sekarang jadi bertanya-tanya tuh, yang waktu saya kasih sendok plastik itu boro-boro ya, kayaknya nggak ada kodenya deh yang sendok plastik itu ya, apakah itu? Dan aku jadi ingat kata Mbak Tisa ya, yang tadi tuh yang kemasan es krim dipakai buat bekal nasi, kayaknya tuh sendok plastik juga masih dicuci gitu ya sama ibu-ibu zaman sekarang ya, padahal di rumah itu ada sendok stainless steel gitu, bener ya? Nah
Dan itu ya saya sebagai produsen juga nggak dapet info itu ya Bang ya gitu kan. Jadinya karena sekarang sudah mulai tahu ya pastinya apa salahnya kalau kita membranding yang lebih ke yang benar ya gitu kan. Karena yang benar itu udah pasti baik ya kan Betul, gitu kan. betul. Jadinya terus media sosial tadi juga akan saya follow ya. Karena jujur aja ya, kalau kita nggak ketemu di sini nggak tahu loh. Iya, benar. Kalau ada media sosial yang emang sebagai edukasi buat kami gitu, kita nggak tahu loh ya kan gitu. Karena ada ini, mudah-mudahan sih dari podcast ini edukasi itu bisa saya teruskan jadi perpanjangan untuk konsumen-konsumen akhir supaya lebih aman gitu. Kira-kira nih pesan abang buat yang nonton apa dari sisi perlindungan konsumen? Mungkin bukan kata-kata mutiara Oh, kali ya. iya. Bingung juga kita ya. Bingung kata-kata dari Saya jadi bingung Iya, juga, iya. jadi mikir saya. Pesan-pesan banget. Pesan ya. Ada di kitab nggak ya? Ada di kitab Kata-kata nggak pesannya? mutiara ya. Nggak ada ini. Di kitab belum di kitab. Di kitab nggak ada. Oh, nggak ada. Aduh, saya pengen juga ada kata-kata mutiara ya. Tapi yang jelas, thank you nih Mbak Tisa, Mbak Lexi. Bahwa kalau pesan untuk konsumen ya, bahwa sebenarnya kebebasan sesungguhnya itu adalah kebebasan untuk bebas memilih. Bebas memilih, bebas berbicara, mengeluarkan pendapat ya, the for freedom itu kan. Nah, di konsumen kita adalah Anda sebagai konsumen, Anda boleh memilih produk apa yang menurut Anda baik, menurut Anda tidak baik, dan Anda juga berhak untuk mendapatkan informasi sejelas-jelasnya. Itulah kebebasan untuk konsumen. Jadi konsumen juga mempunyai hak-hak yang patut untuk diperjuangkan. Apapun itu, ketika konsumen melakukan transaksi, mengeluarkan uang, ya transaksi baik barang ataupun jasa, Anda sebagai konsumen berhak untuk mengajukan hak-hak Anda. Termasuk juga tadi bebas memilih apapun yang menurut Anda baik. Mungkin itu sih Mbak ya. Terima kasih Abang Didi kata-kata mutiaranya. Nggak pesan Ya. Biasaan banget sih pengennya estetik gitu ya. Iya. Biar jadi ini kata Bang Didi kan Didi 2023. Iya, dikutip ya, di quote ya. Di quote gitu ya. Oke, sekarang dari Mbak Lexi nih sebagai produsen. Pesannya apa nih kira-kira? Mungkin sebagai produsen dan konsumen juga Ya, ya boleh ya Mbak boleh ya. dong. Kalau tadi makasih insight-nya, aku dapat banyak ya walaupun kita singkat ngobrol-ngobrolnya. Jadi bagi aku informasi itu bisa sampai kalau ada edukasi yang memang kita bisa bebas dapatkan ya, informasinya itu kita bisa bebas dapatkan. Dan juga jujur aja kalau sebagai orang awam googling sendiri gitu ya, maksudnya searching sendiri atau apa, makanya antara satu dan yang lainnya tuh mungkin nggak satu suara gitu. Tapi kalau memang edukasi dan informasi tersebut tuh ada jelas dari regulator, menurut aku sih itu jadi lebih awareness-nya tuh lebih tinggi lagi gitu ya Mbak Tisa ya. Jadi karena memang mungkin tercantum kah, karena memang sudah diwajibkan sama regulator gitu ya, atau ada sesekali ada video edukasi atau edukasi yang tidak tercapai media tapi ke masyarakat yang lapisan bawah. Jadi kita sebagai produsen udah dapat nih pakemnya, konsumen juga udah dapat pakemnya. Nah masing-masing tinggal milih sendiri tapi tahu resikonya. Nggak tiba-tiba dia misalnya dia nggak tahu menumpuk yang tadi Mbak Tisa bilang ya, kan aku bukan orang medis juga ya. Ternyata itu karsinogenik gitu, dan ternyata dilalah itu yang emang pemicunya, kan kita nggak tahu. Misalnya kita udah menghindar dari polusi atau gaya hidup kita udah sehat, tapi informasi sesederhana itu kita nggak tahu, ya bisa jadi kita kena juga gitu ya. Jadi kejelasan informasi yang bisa kita teruskan untuk semua lapisan masyarakat Indonesia. Itu. Terima kasih. Daging banget kan, ternyata polikarbonat, terus BPA, free PET, dan sebagai lainnya itu bisa digunakan walaupun bisa digunakan berulang ya, juga ada masa berlakunya. Dan juga sebagai produsen itu wajib banget nih punya tanggung jawab memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada konsumen. Nah konsumen juga nih, nah kita juga harus mencari informasi sebanyak-banyaknya ya kan, jadi kita bisa memilih. Tapi walaupun
konsumsi plastik ini ya, kita tuh nggak bisa menghindari, tapi kayak kita harus lebih bijak aja memilih kayak gitu. Oke, jadi bagus banget nih pendapat dari Bang Didi dan juga Mbak Lexi tentunya untuk kita sebagai produsen dan juga konsumen. Aduh, makasih banget pokoknya sekali lagi. Sama, Mbak. Nanti kalau di undang-undangnya jangan kapok ya. Soalnya nanti kalau misalkan netizen ya kan pada nanya-nanya lagi, gue bingung tadi jawabnya ya kan. Kita harus tanya yang ahlinya dong ya kan. Ya, jadi sampai di sini aja TikTok kita hari ini. Ya, sampai jumpa di TikTok selanjutnya. Dadah.